Jalan Tani ada dulu baru minta Kaisar. Iya, Jalan Tani dulu dibangun. Nah, nanti Pak Bupati anggarkan Jalan Tani sedikit, provinsi anggarkan sedikit, kementerian anggarkan sedikit, Jalan Tani sudah jadi, baru Kaisar muncul, ya. Siap. Kalau tak ada jalan nanti Kaisar lewat mana? Nanti Kaisar tak tanam. Pagi, hari ini kita mau ke Basileo. Pagi. Oh, oke, dagang. Pagi. Iya. Operasi kerjasama dengan Agrinas. Dari Agrinas berarti. Agrinas Pangan Nusantara. Sama ibu. Siang, selamat siang. Udah dari tadi Pak. Oh, selamat siang. Selamat siang. Halo. Izin awal. Sudah gampang. Ya, masih. Jangan Jawa. Bisa terus. Ini Desa Sido Mulya. Untuk para petani, penyuluh dan seluruh masyarakat Desa Sido Mulyo yang saya banggakan, hari ini kami datang untuk gerakan tanam bersama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Ini adalah bentuk komitmen dari Provinsi Maluku Utara menetapkan Halmahera Timur sebagai lumbung pangan yang ada di Maluku Utara. Kita menyediakan 1.500 bibit tahun ini, tapi dibagi ke beberapa wilayah. Halmahera Timur dapat 750. Jadi bagi dua, kau 700-an, di sini 700-an, jadi total 1.500. Kabupaten kota yang lainnya nanti. Pak Ramlan ke sini, saya mau cross check data, benar tidak? Pak Ramlan sini ada berapa kelompok petani? 12. 12 kelompok. 12 kelompok punya berapa hektar? 302 hektar. Oh, cuma 302 hektar. Di sini punya BBU nggak? Ada BBU-nya. Aktif? Tidak aktif. Ada nggak di sini alat Alat tanam? tanam tidak ada. Alat panen? Alat panen yang combine untuk Sidomulyo 4 unit. Kemudian Agedaga 3 unit. Oh. Kondisi rusak sedang, ringan, dan ada yang rusak berat, Bu. Jadi yang bisa dipakai berapa? 2 unit. Yang dikasih ini? Ini belum terhitung, Bu. Ini baru alat panen ya? Iya. Oh, yang rusak nggak bisa diperbaiki. Rusak itu kan nanti dari maintenance atau gimana? Iya, kalau mau dilihat pengalaman selama ini tuh, karena lahannya baru, kemudian alatnya juga baru juga, dia belum adaptasi dengan tempatnya. Jadi ketika yang jalur ini waktu itu satu masuk, kemudian ke tanah kita pakai satu untuk narik, karena nggak ada John Deere-nya, Bu. Jadi combine satu dengan satu saling menarik. Yang kalah itu di rodanya. Roda, karena rodanya hanya roda karet, kemudian untuk mobilisasi, seharusnya mobilisasi itu kita pakai John Deere. Dia harus mobilisasi, tapi kenyataannya tidak ada alat itu, makanya dia mobilisasi 1-2 kilo dia harus jalan di aspal dan di lahan berbatu. Jadi harusnya punya satu set ya? Iya, logikanya begitu. Butuh berapa set? 300 hektar. Di sini potensi lahannya berapa di Sidomulyo ya? Sidomulyo untuk sawah 302. Hanya itu lahannya Iya, ya? tapi lainnya kan kelapa sama horti, Bu. Iya, saya bisa dengan sawah. Oh, sawah. Berarti 12 kelompok ini 300 hektar, Iya, 302. hektar. Rata-rata produktivitasnya berapa? Produktivitas masih 3-4, Bu. Alas karena? Ya itu sudah. Karena pertama sekali kondisi tanahnya, jujur aja, kami penyuluh agak kesulitan karena tidak mampu mendeteksi tanah.
sangat kami sayangkan kami belum memiliki tanah, pengukuran pH tanah dan sebagainya. Alatnya. Ya, alatnya, sehingga kami untuk mendeteksi tanah dalam waktu cepat itu kelihatannya agak kesulitan dengan jumlah lahan yang begitu banyak. Sehingga dengan demikian kalau kita tidak bisa deteksi, yang jelas kita tidak tahu penyakitnya apa. Kalau setelah kita deteksi, kita akan tahu penyakitnya A, B, C, D, sehingga kita bisa rekomendasikan untuk pemupukan A, B, C, D. Jadi itu agak kelemahan kami di situ. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua lagi, jumlah kepemilikan lahan oleh petani itu sendiri. Sehingga petani satu bisa menggarap 2-3 hektar. Selain tadi, dia juga harus melihat kepala kelapanya, kemudian dia lihat hortikulturanya. Sehingga yang menjadi masalah di sini adalah tenaga kerja, Bu. Apalagi petani milenial sekarang itu sudah hampir di atas 60% tidak mau turun ke sawah lagi. Yang tinggal petani tua yang kata Pak Bupati tadi, petani tua kita ini kasihan, Bu. Untuk mengolah setengah hektar aja tuh agak kesulitan. Sehingga itu beberapa faktor. Kemudian faktor yang sangat signifikan sekali itu juga, tapi yang kemarin-kemarin alhamdulillah sekarang udah teratasi menyangkut harga. Alhamdulillah Pak Bupati dengan kebijakannya beras wasilei bisa dibeli sebagiannya oleh para pegawai negeri. Harga berapa? Harganya sekarang itu 7.000, Bu, gabah kering giling. Ya, jadi itu bisa teratasi. Kemudian untuk BBM juga yang tadinya harganya harga Deslite dan Pertamax, tapi alhamdulillah sekarang juga walaupun masih ngambil di maba, solarnya sudah bisa diambil dengan harga subsidi. Jadi sudah agak bisa menekan. Tapi itu ini dalam 1-2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah bantuan-bantuan ini, kemudian yang satu lagi kaitan dengan alsin. Ya jelas alsin itu yang baru ini kalau turun 1-2 kali aja, itu yang hijau itu, yang warna hijau itu mereknya apa saya lupa, itu hanya Javatek ya, Javatek itu hanya dia beroperasi tidak sampai 10 hektar macetnya di tengah sawah. Kemudian spare partnya di sini sulit kita dapatkan. Berarti alatnya jelek atau lahannya sulit? Alatnya jelek. Kalau yang ini agak lumayan ini, Bu. Ya, kalau yang tani kaya tuh bahkan sampai 7 tahunan masih bisa bertahan. yang bagus itu apa? Maxi, Kubota Maxi. Kubota. Iya. Maxi. Iya. Oke. Ya. Ya, Irigasinya ada masalah tidak? kayaknya aman, Bu. Airnya tura-tura, Bu. Ya, lebih-lebih. Bagaimana caranya untuk aktivasi BBU kembali? Iya. Selain selama ini kita pakai, itu salah satu faktor juga. Kita pakai benih yang memang notabene-nya dari mana kita tidak tahu asal usulnya. Tapi alhamdulillah yang kali ini yang Impari 32 ini mudah-mudahan Ini kan sebenarnya bukan buat BBU, ini buat tanam. Untuk Iya. BBU harus ada label yang lain lagi. bisa. Dan Jadi masalahnya cuma karena tidak ada tidak ada bibit. pembibitan. Karena tidak ada bibit, penghasil bibit. Iya, betul sekali. Bilangnya label apa? Label putih. Bilangnya apa? Bibit, penghasil bibit itu warna labelnya apa? Label putih kan? Iya. Iya. Hanya itu masalahnya. Enggak juga. Apa masalahnya? Banyak, Bu, kalau mau bilang masalah. Ya dari masalahnya satu apa? persatu banyak. Gimana caranya BBU bisa Ya, aktif? jadi salah yang paling utama seperti saya katakan yang kemarin bahwa benih itu salah satu yang sangat mendukung 40-50%. Ya, benih kan gampang Ya, tinggal beli. iya. Yang kedua, Kalau benih gampang belinya yang gimana mau kita dapatnya? Selama ini kita punya benih itu yang turun-temurun semua. kan saya tahu belinya di mana. Pokoknya saya kasih Bapak Oh, iya. benih label putih. Oh, Ya. iya, iya. Masalah kedua, Masalah kedua ya pokok. ya. Ketiga manajemen, mungkin Ya manajemen. manajemen itu kan internal. Iya, Nah, iya. Keempat, pasar. pasar Tapi untuk alhamdulillah pasar untuk sekarang- bibit. Bukan, pasar untuk hasil akhir. Tidak, saya bicara bibit. Oh iya. Menghasil supaya BBU-nya bisa aktif, itu kan harus punya bibit label putih supaya bisa menghasilkan bibit yang bagus. Ya. Kemudian harus punya pupuk untuk bibit itu sendiri. Ya. Setelah itu manajemen bagaimana mengelola Lahan. BBU tersebut. Ya. Apalagi kendala untuk BBU bisa aktif. Ya, itu tadi Ibu sudah katakan pelatihan untuk penangkar ya, Ya. itu sudah pasti. Ya, itu. Luasan BBU yang ada di sini berapa? Awalnya 100 hektar, Bu. Untuk kebutuhan Sidomulya aja
berapa? Apa perlu 100 hektar untuk menghasilkan bibit? Enggak sampai 100 juga bisa. 50 hektar bisa. 50 sudah mandiri. Bukan untuk Sidomulyo aja, bahkan Wasilai Timur bisa. Ya, Kalau untuk 50 semua hektar, Wasilai ya, Timur ya. nanti bibitnya dari sini ya. Dari sini bisa, ya insya Allah. Ya. Oke. Berarti nanti diinventaris lahan dan bibitnya butuh berapa untuk bisa mengaktifasi kembali BBU yang dimanfaatkan untuk mensuplai Wasilai Timur saja. Ya. Nanti kecamatan yang lainnya kita aktifasi BBU-nya di kecamatan masing-masing. Oke, makasih Bu. Kemudian direkap rembukan sama 12 kelompok ini berdasarkan pengalaman butuh berapa set alat. Satu set itu dari A sampai Z itu apa saja sehingga dia berkelanjutan. Yes. Ya, jangan seperti yang tadi alat baru narik alat masuk akhirnya dua-duanya rusak dan seperti itu. Kemudian usulkan dengan merek dan catatan. Merek yang tidak mau alatnya apa, merek yang mau catatannya apa. Dan berikutnya lagi Bulog pasar sudah mau ada, berarti tidak ada masalah. Kalaupun kelebihan Pak, kelebihan pun Bulog bisa ambil. Bulog ambil di harga 6.500, Pak Bupati ambil di harga 7.000, berarti sudah tidak ada masalah kan. Tinggal BBM aja, nanti coba dibahas sama Pak Kadis bagaimana caranya jangan sampai ke maba, kejauhan. Siap. Kalau di sini, kalau kita nelayan kan ada SPBUN, nggak tahu kalau petani itu ada apa, coba dibahas. Harapannya dengan bantuan ini produktivitasnya dari 3-4 ton per hektar bisa naik ke 6 sampai 8. Tapi kita pun tahun depan akan kasih bibit untuk mengaktifasi BBU. Ini kan ditanam bulan November, Desember, Januari. Januari kan sudah panen kan? Butuh berapa lama proses pembenihan menghasilkan benih lagi? Untuk di BBU Bu ya? Iya. Ya sesuai dengan umur tanaman. Kalau memang kita ambil benihnya, kita mau semai dengan umur 16 sampai 20 hari, ya tergantung itu. Berarti kurang lebih butuh 1 bulan ya? 1 bulan. Berarti terjelek Januari sudah harus Siap. ada bibit untuk BBU-nya. Siap. Oke. Oh, di sini cuma 164. Iya. Di sini cuma 164, bibitnya dikasih, diolah dengan baik. Harapannya panennya naik, kemudian Januari akan dikasih bibit untuk BBU-nya. Usulannya masuk dari sekarang. Nanti saya dengan Pak Bupati kita pergi ke Kementerian Pertanian untuk minta alat. Dan alatnya sih pasti baru ada tuh di pertengahan tahun biasanya, atau nanti saya cari CSR atau siapa tahu Bank Indonesia biasanya suka sumbang. Kemudian berarti bertahap ya produktivitasnya kita naikkan dengan 160, produktivitasnya naikin dulu dari 34 naikin ke 6 sampai 8 ton per hektar. BBU-nya diaktifasi supaya tanam berikutnya di Maret sudah menggunakan bibit unggul dari BBU itu sendiri, sudah tidak ada bantuan lagi dari kita dan bisa mensuplai ke Wasilai Timur. Koperasi Merah Putih aktifasi kerjasama dengan Pupuk Indonesia. Pupuk sudah turun 20%, sudah tahu belum? Sudah. Dapat susah atau gampang? Gampang. Oh gampang, berarti pupuk sudah tidak ada masalah di sini ya. Tinggal sudah tidak ada masalah berarti ya. Iya. Bibit sudah, Iya. irigasi sudah, BBU dikasih Januari, pupuk gampang, kurang alat saja. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati. Di sini kami sebagai masyarakat, kami agak-agak. Jadi untuk pertanian itu ada, terus palawija juga ada, yang kobong ini ada kan. Jadi begini Bu, tong pekobong itu kalau bisa Ibu kasih bikin tupe jalan kobong kah bagaimana kah? Jalan tani. Saya barang tong juga minta bibit Kelapa, bibit apa ini? Kelapa kah, pala kah? So ada tahun depan ada bibit kelapa dan pala dari Pak Menteri Pertanian Sukasi lewat Pak Bupati nanti dibagi. Nah, terus ada lagi Bu, itu jalan yang menuju ke bendungan itu kan belum diaspal Ibu.
Jalan Tani minta aspal. Kami kebetulan ke sana ibu. Itu kan aktivitas masyarakat ibu. Daerah mana itu? Di sini. Jalan Tani. Jalan Duraga. Oh, jalan kabupaten. Oh iya, minta Pak Bupati. Saya ibu. Iya. Nah, terus kenapa DP terakhir ke bawah saya kira itu sebenarnya Transportasi apa? Kaisar tuh. Kaisar. Iya. Kan tunggu sih. Jalan Tani ada dulu baru minta Kaisar. Nah, saya. Iya, Jalan Tani dulu dibangun. Nah, nanti Pak Bupati anggarkan Jalan Tani sedikit, provinsi anggarkan sedikit, kementerian anggarkan sedikit, Jalan Tani sudah jadi, baru Kaisar muncul, ya. Siap. Kalau tak ada jalan nanti Kaisar lewat mana? Nanti Kaisar tak tanam. Saya. Sudah, boleh? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, penyerahan Terima kasih, berupa Pak kunci, Bupati. alat mesin dan juga berita acara. Dan selanjutnya penyerahan bantuan berupa bantuan alat pertanian kepada kelompok tani dari Desa Mekarsari 2012 PEK yang diserahkan kepada 40 gapok tan terdiri dari 708 Makasih. petani di 8 desa di Kabupaten Halmahera Timur. Tangannya masuk. Non, tangannya masuk. Ini kita nanam padi harus 4, 1, 2, 3, 4. Terus dicelupin. Sekali-sekali jadi petani tuh ibu ya. Iya. Ini pertama kali saya nanam. Cukup ya? Yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara. Saya asih. Ya. Semua sama-sama. Sini Gibran sini. Ayo sama-sama yuk. 1, 2, 1, 2. Yuk. Ibu.